warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Satu Pramuka, satu Indonesia. Yes. Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Peserta KMD. KMD Kwarcap Sidoarjo. Cerdas, ikhlas, tuntas. Yes. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat berkumpul kembali. Wahai kakak-kakak calon pembina mahir yang berbahagia. Baik, kakak-kakak calon pembina mahir yang berbahagia sekalian, sore hari ini kita akan membahas, kita sampai pada sebuah materi yaitu tentang sejarah gerakan pramuka. Berbicara tentang sejarah gerakan pramuka, kenapa sih kita harus mempelajarinya? Atau kenapa kita harus mengetahuinya? Agar kita tahu kenapa kita harus mencintai pramuka dan kenapa kita harus memperjuangkan pramuka. Orang kalau tahu sejarahnya, itu pasti bisa menanamkan rasa cinta pada dirinya. Nah, kalau sudah muncul rasa cinta di dalam dirinya, maka rasa ingin berjuang itu pasti ada di dalam dirinya. Baik kakak-kakak sekalian, mungkin media kakak-kakak bisa menggunakan kertas atau HP untuk mencatat apa yang akan kita bahas di sini. Bawa buku ya kakak-kakak? Bawa. Wah. Aman. Kertas udah dulu. Oke. Tepuk tunggal, ganda, berkali-kali. Oke. Semoga tidak ada yang ngantuk ya kakak-kakak sekalian. Masih dalam suasana pandemi seperti ini, kita harus jaga jarak dan memastikan protokol kesehatan. Nah, karena sekarang sudah jauh ya, saya dengan kakak posisinya agak jauh dan juga insya Allah aman-aman saja, maka masker saya lepas. Baik kakak-kakak sekalian, saya kebetulan membawa alat peraga. Ini namanya alat peraga. Semestinya sebagai calon pembina mahir, nanti kakak-kakak juga bisa memiliki barang yang seperti ini. Ini namanya alat peraga. Kenapa? Karena ternyata dalam menyampaikan kepada adik-adik peserta didik itu kita membutuhkan sebuah alat media yang bisa bersifat audio visual atau hanya sekedar visual seperti ini. Paling tidak membuat penyemangat. Oke, ini adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan sejarah gerakan pramuka. Saya tidak akan berbicara tentang Pathfinder atau kepanduan yang dibawa dari Inggris atau yang dibawa oleh penjajah Belanda, tetapi saya akan menyambungkan sejarah gerakan pramuka dengan romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Di dalam pramuka kita mengenal istilah pramuka siaga. Ya, pramuka siaga itu diidentikan dengan sebuah sejarah yang berkaitan dengan sosok siapa ini? Sosok siapakah? Sosok Budi Utomo, betul sekali. Sosok Budi Utomo. Nah, itu ternyata terjadi pada sekitar tahun 1908. Artinya sama persis dengan awal kemunculan gerakan pramuka di tingkatan dunia atau yang awal pertama kali kepanduan. Kenapa kemudian dinamakan siaga? Karena saat itu baru muncul gerakan pemuda yang sifatnya nasionalisme itu pada tahun itu, dan diawali dengan adanya organisasi Budi Utomo ini. Makanya kemudian jenjang pramuka yang paling bawah disebut dengan pramuka siaga. Berikutnya adalah masa penggalangan menuju kemerdekaan negara Indonesia, dan itu diidentikan dengan sebuah peristiwa para pemuda dikumpulkan dan digalang, disatukan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun berapa itu? Tahun 1928. Betul, pada tahun 1928. Dan itu identik dengan sebuah peristiwa yang sangat terkenal sampai saat ini. Peristiwa apa kakak?
Peristiwa apa? Tahun 2000. Peristiwa Kongres Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda. Itu adalah masa penggalangan pemuda Indonesia yang kemudian menjadi jenjang kedua pramuka di Indonesia setelah siaga menjadi penggalang. Setelah itu tingkatan ketiga apakah kakak? Penegak. Siaga, penggalang dan Penegak. penegak. Betul. Penegak itu sebenarnya mengambil dari istilah penegakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang kita semuanya tahu bahwa itu terjadi pada tahun 1945. 45. Masa kemerdekaan, masa menegakkan kedaulatan negara kita semuanya. Dan yang terakhir tingkatannya adalah tingkat Pandega. peristiwa ini bersamaan atau ditandai dengan sebuah peristiwa kemunculan gerakan pramuka, yaitu pada tahun 1961. Nah, kemunculan gerakan pramuka pada tahun 1961 tidak lain adalah tujuannya salah satunya memandegani kemerdekaan negara Republik Indonesia agar tidak kembali diancam atau agar tidak kembali terancam oleh penjajah-penjajah yang ingin menguasai Indonesia kembali. Nah, dari semua jenjang tingkatan siaga, penggalang, penegak, dan pandega ini, sebenarnya tujuan gerakan pramuka adalah bersama-sama mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu untuk menjadi negara yang adil, makmur, damai, dan sentosa. Baik, itu saja kakak-kakak sekalian. Sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membaca berdoa. Kalau tadi kita di awal lupa tidak berdoa, maka di akhir ini kita baca doa bersama. Pertama, kita kirimkan kepada para pendahulu kita, para pejuang bangsa Indonesia. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai anggota pramuka dapat mengambil peran penuh dalam memandegani dan memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan komitmen yang harus kita bangun saat ini sebagai calon pembina mahir kakak-kakak sekalian, sebaiknya atau semoga bisa senantiasa menyampaikan hal-hal yang patriotisme atau yang nasionalisme kepada peserta didik, agar tujuan gerakan pramuka menciptakan manusia-manusia Indonesia yang nasionalis, manusia-manusia Indonesia yang memperjuangkan negaranya benar-benar terwujud. Demikian kakak sekalian, peserta KMD, semoga semuanya sukses dan lancar, lulus, dan jangan cukup sampai di sini saja. Setelah KMD, semoga bisa lanjut ke KML. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Satu pramuka.